لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيت الكرام والصحابة والخلفاء والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان من الدين جميعا والشهداء والصالحين جميع علماء العاملين وفقهاء المحدثين وقراء حسن وسادة الصوفية المحققين والأرض جمعين خصوصا أرواح سيدنا الحسن البصري وجبنا المعلى شهد القدر الجيلاني الشيخ محمد بن عبد الكريم الصمد المدني الشيخ محمد رشاد بن عبد الكلام البنجلي الشيخ بشر أنور بن حجي اسماعيل البنجلي شيخنا علي بن الشيخ محمد زين بن عبد الغني المصنف في هذا الكتاب أن الله تغشاهم برحمة المغفرة يعني درجات في الجنة يرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم خصوصياتهم وكراماتهم في دين الدنيا والآخرة وبنية أن الله يرزقنا وأهل بيتنا جميعا توبة المغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة حسن خاتمة عند الموت في خير في العافية على هذه النيات وعن صف صالح حضرة النبي وأهل بيته الكرام الفاتحة. يا من صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار يائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وصلاتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Di malam hari ini kembali kita diberinya kesehatan, keafiatan, diberinya taufik dan hidayah, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman takwa, kabul hajat dan doa, panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadah, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, kerabat, umatnya dahulu, sekarang hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Wa an Abi Umamah, dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qila ya Rasulillah, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma'u, doa apa yang paling didengar atau dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahasa kitanya, waktu apa doa yang dimustajabkan oleh Allah Ta'ala? Qala, Nabi menjawab, jawful lailil akhir, di penghujung malam akhir, sepertiga akhir malam. Nah, ya qiyamul lail Rajab kisahnya adalah antara jam 2 sampai azan subuh. Nah, itu jawful lail atau jawfil lail akhir namanya. Nah, inilah kita sangat disunat muakkadkan bangun di waktu itu untuk kita ibadah, menghidupkan malam dengan sholat, dengan istighfar, dengan baca Quran, dengan macam-macam inilah tasbih dan lain sebagainya, dengan doa, sehingga doa kita yakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di hadis qudsi menyatakan Allah Ta'ala riwayatnya turun setiap malam, bukannya Allah Ta'ala dari atas turun ke bawah, adakah itu? Nah, ini perumpamaan aja. Perumpamaan artinya Allah Ta'ala membuka seluas-luasnya pintu doa di penghujung malam. Ya kan? Ujar Nabi, "Fama min mustaghfirin fa'aghfirlah." Siapa yang minta ampun, aku ampuni. Ya kan? Siapa yang minta hajat macam-macam, aku kabulkan. Nah, ini di hadis qudsi. Hadis ini ya kan di waktu jawfil lail, di akhir malam, ya kan, di akhir malam, yaitu sekitar jam 2 sampai azan subuh. Kan baguslah, jadi kita amaliyah akan pulang, tambahan amalan sunat kita ini, nah jangan terlewatkan ibadah sebelum subuh itu, nah bagus benar biar. Nah, amun Rasulullah SAW wajib hukumnya untuk ibadah tengah malam ini, atau bahasa kitanya tahajud qiyamul lail ini. Ya Allah, ayatnya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini ayatnya, ya kan, setengah daripada malam, yaitu di penghujung malam, fatahajjad bihi, ayo bertahajud, ayo beribadah, nafilatan lak, ibadah tambahan bagi engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, hukumnya ini bagi Nabi Muhammad wajib hukumnya, ya kan? Lalu ketika ayat ini turun, Nabi suatu saat sholat tengah malam di masjid. Lalu sahabat berkisah, Rasulullah
tahajud di masjid, ayo kita umpat di belakang sini. Ya kan? Jadi malam pertama itu beberapa orang yang tahu di Habar itu mulai masuk masjid, umpat Nabi beribadah, qiyamul lail. Lalu esok harinya berkisahan sahabat nih, kamu tahulah Nabi malam tadi ini. Wah, pokoknya aku malam ini umpat juga qiyamul lail lawan Nabi. Malam kedua berbanyak kian karena tersebar kisah hadis itu atau kisah Nabi sebagai tahajud. Jadi viral. Di malam ketiga Nabi kada turun ke masjid, ya kan? Kada turun ke masjid. Maka banyak benar di masjid itu sudah orang. Nah, lalu tunggu sampai azan subuh, hajar Nabi datang ke masjid. Sembahyang subuh, tuntung berzikir, doa dan sebagainya. Lalu ada sahabat yang bertakwa, wahai Rasulullah, malam tadi banyak sudah sahabat yang lain menunggu biar nih untuk sembahyang qiyamul lail berjamaah nih. Kenapa biar kada turun? Jar Nabi lah, sengaja aku kada turun, aku takutan kalau turun ayat mewajibkan kena qiyamul lail untuk sembahyang tahajud. Aku takutan kalau rutinitas kewajiban atau rutinitas keistiqomahan itu menjadikan kewajiban kepada umatku ini amun buhan ikam sanggup aja membuhan kita. kalau bener yang subuh nih ya kalau ini berpaksaan sebagian. Jadi itu hikmahnya Nabi itu kada turun ke masjid, supaya kada menjadi hukum wajib lawan kita. Jadi asal hukumnya bagi Rasulullah itu wajib, bagi umatnya hukumnya sunnat muakkad ngarannya. Jadi walaupun yang kayak itu ada sebagian orang yang salihin dia menghukumkan wajib juga, tapi wajib nafsi, wajib pribadi. Untuk motivasi sampai ini wajib jadinya aku ketinggalan sampai tahajud wajib kodonya di kodonya, ya kan? Kenapa jadi mau kodo? Menterbih nafsu supaya jangan sampai tertinggal sembahyang tahajud. Amun tertinggal karena aku kodo juga baik aku buat usaha bangun supaya ada tertinggal tahajud sampai kayak itu biar. Inilah, jadi kalau sudah ibadah-ibadah wajib sudah sempurna, yang paling bagus di antara ibadah sunat yang dikerjakan adalah sholat tahajud. Diusahakan tadi, ya kan? Ibadah sunat itu banyak, ya kan? Cuma yang prioritas, yang paling utama mengkawal yang tahajud ini gimana? Karena sembahyangnya hukumnya sunat muakkad. Ini kita membicarakan tentang hadis ini tadilah. Jadi sekaligus di sembahyang tahajud itulah waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk itu doanya di situ waktu yang mustajab, ya kan? Waktu yang mustajab. Lalu lagi ujar Nabi apa? Waktu yang mustajab wa dubulus sholatil maktubati, setelah sholat wajib. Dan ini termasuk waktu mustajab untuk kita berdoa. Ini menjadi dalil yang boleh berdoa setelah sembahyang. Masalah berjamaah lawan kadang nang benyaring lembaga metang ada salah juga malah imam benyaring si makmum aminakan kada salah juga kalau mana hadisnya aja Nabi kada pernah nangka itu Nabi rancak yang memimpin sahabat untuk berdoa lah walaupun misalnya bukan setelah sembahyang. Hadis yang sebuting ini menyuruh doa setelah sholat itu waktu mustahil. Doa yang lain Nabi mengimami doa dengan
sahabat, berarti kita gabung, berarti boleh setelah sembahyang kita berjamaah berdoa, mana salahnya? Ya Allah, ini jadi dalil lawan kita. Apa contohnya dari doa Nabi di memimpin para sahabat? Ya kan, ini hadis ada dari hadis Imam Tirmidzi, kullama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi majlisin, berdiri sidin dari majelisnya, hatta yad'u bihaulai, lalu sidin berdoa dengan para sahabat. Ya kan, dengan doa ini di ashabihi, dengan para sahabatnya. Apa doanya? Allah maqsim lana min khasyatika ma ya'umu bainana wa baina ma'asi, ya Nabi. Ini doa Nabi memimpin nih, memimpin. Wa min ta'atika ma tuballighuna min jannatik wa min al-yaqin ma tahulu bihi alaina musibatid dunya. Artinya ini redaksi atau apa namanya, cara Nabi atau momen Nabi mendoakan bersama-sama, memimpin doa dengan para sahabat. Ada contoh berarti boleh jawab, boleh. Namun ada orang aliran ini bid'ahnya doa bersama setelah sembahyang. Hadisnya bang ikan mau bid'ahkan mana juga. Nah inilah kita, ya tadi kita nang berguru bujur juga adalah yang artinya guru nang sanad dan keilmuannya itu artinya sampai kepada Rasulullah SAW. Buhannya itu jadi berpendapat tentang kaitan itu dari gurunya juga, ya kan? Dari gurunya juga. Cuma an-annya itu pagat di atas. Pagatnya di mana? Pagatnya di antara kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa itu? Itulah pencetus aliran Wahabi. Nah, putusnya di situ. Ke atasnya mungkin baca siapa Muhammad Abdul Wahab itu, terus lagi dibicarakan di sini, kasihan gitu ya Allah, jadi fitnah ya. Kan siapa gerangnya tuh putus sangat tuh, ada sama lawan ilmu guru. Dan sampai ke atas itu sampai kepada Rasulullah. Dan jadi hadis itu jangan satu pihak aja kita gabung kayak ini. Nah, ya Allah, boleh. Bahkan Nabi madhakan waktu mustajab dubus sholatil maktubah, setiap selesai sholat wajib. Sembahyang maghrib tadi, Isya tadi, doa berjamaah, ya tadi hadis sebutingnya tadi kita gabung, berarti boleh. Ada jadi bid'ah. Ulun khawatir jauh lah orang-orang yang sedikit bid'ah itu melemahkan orang beribadat. Menolerakan orang ibadat, mensedikitkan orang ibadat. Ya Allah, dengan dalih sedikit bid'ah, kalau ada udang di balik bakwan. Visi misinya supaya orang beribadatan, kan kayak babi habis sama orang toler semua. Ya Allah, maulidan orang kada pun lagi bid'ah aja. Orang kada baca salawat lagi lawan Nabi, padahal melalui maulid itulah di situ banyak salawat kepada Rasulullah. Nang salawat tadi disuruh oleh Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Suruhan Allah, ya Allah, suruhan Allah. Dan jadi kita hati-hati inilah sedikit bid'ah. Jadilah amaliyah nang ini merupakan cara kalau bahasa agamanya torikot ngarannya. Nah, torikot metode ngarannya, jalan ngarannya lah. Jadi supaya dengan torikot jalan cara itu memudahkan orang ibadah. Kenapa hadis wirid berjamaah tidak wantar di zaman Nabi? Karena memang masing-masing itu beribadah, sembahyang.
masing-masing mengamalkan apa ujar Nabi. Dan ketika itu masa Nabi ada itu masa risalah. Masa risalah itu maksudnya masa menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala. Jakanya di pondok nih lah, jakanya di pondok tuh santri itu masa sekolah di pesantren 6 tahun itu, ya Allah bisa adalah dari sanawiyah aliyah itu 3 6 tahun itu masa belajar. Ada usahain dulu banyak ibadah, belajar aja dulu. Kenapa? Waktunya terbatas. Imbah sudah tuntung pesantren 6 tahun, ayo anak keamanan lagi kalau jadi masalah. Itu logikanya Nabi itu nah Nabi itu kenapa ada banyak hadis masalah wirid berjamaah dan segalanya. Kenapa? Itu masa risalah sih menghabiskan wahyu ini yang disampaikan. Amun berjamaah habis waktu, ya kan? Nah makanya kebanyakannya Nabi apabila tuntung berwirid, Nabi tuntung sembahyang, zikir setempat, berdiri Nabi dakwah ceramah, nyampaikan ini. Karena dakwah Nabi adalah setelah hanya 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Itu mungkin ya Allah disertai dengan apa namanya perang segalanya. Kada di masjid aja harusnya itu Berarti kan waktu itu kan makin mepet. Nah jadi ini nih ngarannya kalau di hadis itu asbabul wurudnya, penyebab kejadian hadis itu kenapa ini ngira pada belakangnya. Kalau Quran ngarannya asbabun nuzul ngarannya. Nah, jadi kita harus tahu juga kenapa, ya kan? Nah, jadi kada lain ulun utarakan ini supaya kita menimbulkan yaitu ilmu yang kuat, ya, supaya kita tahu memang amaliyah kita ini merupakan thariqat atau cara yang dipermudah oleh ulama supaya kita nyaman beramalan. Jadi di zaman Nabi itu zaman risalah. Kalau sekarang ini zaman amaliyah. Ya Allah, kita nih tinggal mengamaliyahkan aja lagi. Berkat risalah Nabi terselesaikan selama 23 tahun, kita nyaman nih lagi, mengamalkan nih lagi. Ya Allah, mengamalkan aja lagi. Ini. Nah makanya ya kan orang-orang yang pakai metode atau tarikat yang memanglah mengamalkan daripada risalah Nabi tadi, yang risalahnya itu sudah selesai lalu diamaliyahkan dengan tarikat yang tidak menyalahi risalah tadi, memang orang itu menjadi dekat dengan Rasul, dekat dengan Allah sehingga jadi mulia, bahkan diangkat oleh Allah Ta'ala jadi kekasihnya yang dinamakan dengan wali. Sehingga banyak keistimewaan yang mereka miliki. Hati yang bersih, hati yang tajam, ya kan? Mata yang terjaga daripada maksiat, mulut yang terjaga daripada pembicaraan yang ada baik. Nah ini berkat tadi tarikat yang pas, tata cara, metode yang pas, ya Allah, yang diwariskan para ulama-ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Nah kaitan. Nah jadi yakinkanlah gawian amalan kita nih bujur, jangan ragu-ragu, ya kan? Terus akan yakin ada berkatnya. Amin ya robbal alamin. Nah ini, jadi hadis ini menjadi dalil lawan kita semua. Doa setelah sembahyang wajib digabungkan dengan Nabi memimpin doa dengan sahabat tadi, berarti boleh doa setelah sholat secara berjamaah. Luas banget hadis itu kan. Nah kita sambung wa'an Ubadah bin Samit, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'al ardi muslimun, tidak ada di bumi ini seorang muslim
yad'ullaha ta'ala bida'watin, berdoa dia kepada Allah dengan satu doa, illa atallahu iyyaha, kecuali mengabulkan oleh Allah Ta'ala akan doa-doa tadi, ya kan? Au sarafa anhu bisu'i mislaha, atau menyelamatkan darinya dari kejahatan-kejahatan. Malam yad'u bi itsmin, selama si muslim tadi kada berdoa, ya kan, tentang kejahatan. Kalau bang mendoakan orang kada baik, nah itu mana dikabulkan tak? Mbah nang santet dan segalanya itu bang ya. Nah itu lanjuran dari Tuhan, ya kan, diistidrak jadi dari Tuhan. Awal kabul juga kisahnya, tunggu balasannya biar dikubur. Belum kan di akhirat dikubur gitu ada balasannya sudah. Jangan bertepuk dada tujar stroke tuh gara-gara doakan aja. Orangnya kenapa jadi himung, orang sakit gara dua seorang. Aneh juga kan. Ada orang nangka itu ya, aku luar bener loh nyata doakan stroke gitu kan, kamu jadi himung nangka itulah. Tahu tuh kan ada balasannya nampak itu. Ada itu dilanjurkan ada berarti Allah Ta'ala merupakan nampak itu, ya kan? Doa yang salah toh terjadi itu lanjuran. Hati-hati padahal nah. Istidrak itu artinya Allah Ta'ala muar sahikam apa lah, abikam lah jauh dari aku ya Tuhan. Seakan-akan nangka itu istidrak itu, ya Allah, nang kaya orang tua menjulungi harta habis lawan anak tapi diusir dari rumahnya, ambil hak semuaan tapi jangan lagi balik ke rumah ini, jar apa namanya, nang kaya disayangi padahal diusir, padahal saring. Nah itu istidrak tuh kayak itu. Nah jadi doa itu pasti kabul selama ada kejahatan, au qati'atir rahimin, atau doa memutus tali silaturahim. Kada mau to kabul nang itu. Faqala rajulun minal qaum, maka berkata seorang laki-laki dari kaum, idzan nughfirah, maka itu kami banyaki aja doa sudah. Doa kapan? Di ujung malam tadi, dan doa setelah sholat fardu. Hadisnya ada apa? Qala, maka Nabi menjawab ulang, Allahu aksaru, ya kan? Allahu aksaru, Allah lebih banyak karunia-Nya. Artinya, mungkin banyak berdoa, banyak juga yang dapat doa tadi. Ya kan? Makin banyak ikan berdoa, makin banyak dah dapat. Ini banglah kemurahan kasih sayangnya Allah Ta'ala nih lawan kita, ya kan? Apa aja yang kita minta kamu aja, padahal seorang ini siapa ya Allah, banyak benar dosa tapi masih aja dinyamani oleh Allah Ta'ala. Ada sayang Tuhan lawan kita, padahal ya kan, kita ini hati masih rigat lagi ya Allah, hati masih pahirian lagi lawan orang, kada nyaman melihat orang dapat nikmat ya Allah. Tapi nikmat masih diberikan lawan kita, makan gencang aja awak sehat aja, duit bertambah aja, padahal hati masih kada baik nih. Kenapa masih diberi Tuhan nangka itu? Sayang Tuhan tuh ya Allah lah. Berasa-rasa itu nah balas kebaikan Allah dengan kebaikan jiwa. Jangan kena menjadi ya Allah lah, ada tahu mana Tuhan dan itu sayangnya Tuhan. Makalah semua ciptaan Allah Ta'ala itu bukan untuk Allah tapi untuk kita, ya ada. Allah ini menciptakan bumi ini agar Allah Ta'ala lah, agar kita, ya ada. Allah nih maulah emas, maulah batu bara, maulah intan berlian, maulah macam-macam yang berharga agar siapa agar sidin lah.
ada juga kalau amas supaya aku kena aja bebenang gunung jatuhan amas bergetangan gitu kan. Nah ada. Jadi apapun ciptaan Allah Ta'ala itu hagan kita soalnya itu tanda sayang nang kayak lebihan nang kayak orang tua tuh bapandir nih lah bapandir nih lah sidin banyak misi harta banyak misi macam-macam lah ambil hanakai ambil hacu aja anu kai mabah mama ada perlu lagi sudah dari ikam aja sudah makai aja diserahkan hagan cucu atau anak tuh nah gara-gara sayang tuh ya Allah ikam aja aku sudah bahari aja pakai duitnya apa ada perlu aja tancap tanah di rumah ya Allah lah ada perlu juga luas tanah yang kami ini nah memberikan tuh kenapa nah tanda sayang tanda sayang. Nah inilah gambaran Allah Ta'ala nih biar ciptaannya semua untuk kita kan sayang banget Allah Ta'ala kita biar kita hanya lagi nah ayo membalas keadaan dan kita semua inilah dibuka hati kita, dibersihkan hati kita, mudah-mudahan kita diberi mahabbah cinta sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita benar-benar takwa, patuh dan taat kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun rawahu al-Hakim min riwayat Abi Sa'id wa zada bihi. Nah, ada tambahan redaksi au yadda firu lahu min ajri mislaha atau menyiapkan perbendaharaan baginya pahala yang banyak benar. Maksudnya diberi pahala. Inilah redaksi yang lain. Ya selanjutnya hadis sebutin lagi lah. Wa an Abi Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu adalah Nabi bersabda indal karbi di saat kesukaran. Sekelas Nabi ini ada juga masa genting nih lah kesusahan nih ada juga pada nang mulus tarus toh pada nang lancar terus kan ada juga Nabi itu bahkan Nabi di boikot tuh bang ya berapa tahun tuh ya Allah sampai makanan kededa berdagang dijualan berniaga pada kawan sekelas Nabi itu ada nang sehari 2 seminggu sebulan kadang 3 tahun tuh rasanya ini diboikot ya Allah orang oleh bangsa Arab Quraisy ya Allah kafir Quraisy nih dan suku-suku yang lain diboikot 3 tahun dia antara gampangannya lah jadi amun kita nih lah ada berduit sehari biasa aja tuh seharinya esoknya ada berduit pulang pun ya nantinya nang rugi sedikit tuh ada apa biasa aja mungkin ada sakit pinggang aja biasa aja tuh Nabi nih ya sekala sidin nang apabila angkat tangan kabul nah kisahnya inilah masih aja ada kesukaran nang kayak ini nah inilah tanda hamba tadi itu supaya tahu nih ya Allah seorang nih hamba yang paling mulia, paling harap itu siapa? Allah. Supaya tahu kelasnya nih, kelas kholik lawan kelas makhluk. Ya Allah, benaim kelas kholik di atas, kelas makhluk di bawah. Kelas kholik itu surah sidin, kelas makhluk pasrah. Tidak tahu berkutik ya. Kita di kelas makhluk, jangan 4 kelas ulang, nah diusir ulang. Kita naik kelas, kita mau naik kelas kita nih tetap di makhluk juga. Inilah Nabi nih kisahnya di waktu genting, di waktu sulit, sidin berdoa la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallahul azimul halim
La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. La ilaha illallah Rabbus Samawati wa Rabbul Ardi Rabbul Arshil Karim. Nah, ini memuji, membesarkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyerahan diri sini kepada Allah yang maha besar, yang maha halim, ya kan, pengatur arsy yang besar. La ilaha illallah Rabbus Samawati, tiada Tuhan selain Allah sebagai Tuhan pencipta samawat, 7 lapis langit, Rabbul Ardi, dan pengatur bumi ini, nah, Rabbul Arsyil Azim, ya kan, pemilik atau pengatur arsy yang mulia. Ada gampangan ya, arsy yang mulia luar biasa. Nah, ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menguasai daripada semuaan, sehingga Nabi pun, ya kan, berdoa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahanlah kita semuaan satu keluargaan berkat Rasulullah SAW, berkat wali-waliullah, berkat guru-guru kita, semuaan kita kuat iman, takwa, qabul hajat, dan doa panjang umur, sehat afiat dalam taat ibadat, diluaskan rezeki yang halal dan barakah, akhirnya husnul khatimah, masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala salafus salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatul amin ya rabbal. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha 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 illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Ya Allah, Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wahdi wa barik tababbas wa maqrana wa ma'amilna min anwa'i khairat fi hadzal majlis fadlika wa judika wa karamika wa ihsanika wa hamdika wa quwwatika qudratika hadiyatan wasilah rahmatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalan nuqaddimu thawaba dhalika nawdila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil anbiya wal mursalin wa likulli sahaba wa khalaba wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin jami'u syuhada salihin ya ulama al-amil muhaddithin wal qur'an fasin wa salatin subatil muhaqqiqin wal awliya il-kauni ajma'in wa thawaban istasawa bi dhalika ma'a mazibrika wa ihsanika خصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا
وعمنا وعمتنا وخالنا وخالاتنا وأهل قرابتنا أجمعين، وأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى الناس زائر ولا ذاكر اللهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها فداء لهم من النار، حجابا لهم من النار، شراء لهم من النار، رزقا لهم من النار، ونجاة لهم من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم واجعل الجنة مثواهم ونازلهم. اللهم اغفر لهم في قبورهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرة النيران يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم ببركاتهم اجعلنا وأهل بيتنا ولذرياتنا ولأولادنا أجمعين يا الله من عبادك الصالحين، ومن العلماء العاملين، ومن الأولياء المتقين، ومن الأغنياء الشاكرين، ومن السعداء المقبولين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sarwan subhanallah, malam Kamis di muka majelis maulid bulanan di rumah ulun, setelah Isya diundang sama latihan binian. Taqabbalallahu minkum inna minkum